Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema khotbah kali ini bersama Tuhan melawan ketidakadilan. Dari tema ini tersirat, kita tidak mungkin bisa melawan ketidakadilan jika kita mengandalkan kemampuan diri kita. Hanya bersama dengan Tuhanlah kita dapat melawan ketidakadilan. Sebelum kita membaca Amos pasal 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-13, mari kita mohon tuntunan kuasa Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah sumber hikmat, kami ini terbatas adanya. Kami tidak mungkin bisa mengurai kebenaran firman-Mu jika Engkau tidak menuntun kami. Ya Roh Kudus, sertailah kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita persiapkan pembacaan Alkitab saat ini, Amos pasal 5, ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Judulnya, Melawan Perkosaan Keadilan. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh, dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Dia yang telah membuat bintang kartika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi, dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut, dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan, itulah namanya. Dia yang menimpahkan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah, dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu, orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketidakadilan itu yang terjadi pada zaman Nabi Amos berkarya di kerajaan Israel Utara. Begitu parahnya realitas kehidupan di zaman itu. Digambarkan di sini pada ayat yang ke-13, orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Bayangkan saudara sekalian, orang yang berakal budi itu adalah orang yang paham benar tentang kebenaran Tuhan. Mereka memilih berdiam diri, mereka memilih tidak bicara, mereka menutup mulut. Mengapa? Karena untuk apa berbicara kalau apa yang dikatakan itu tidak didengar? Mengapa? Karena pada zaman itu para hakim yang duduk di pintu gerbang kota telah menerima suap. Orang kalau sudah menerima suap, dia pasti akan melayani orang yang memberikan suap itu kepadanya. Saudara sekalian, Amos sebagai seorang nabi yang berkarya tahun 760 sampai 755 sebelum Masehi. Amos tampil di kerajaan Israel Utara dan dia menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada raja dan kepada umat Tuhan yang berada di kerajaan Israel Utara. Amos tidak takut. Amos tampil ke sana. Dia suarakan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Amos, nabi yang merendahkan dirinya. Ia mengatakan bahwa dia hanya seorang peternak. Dia hanya seorang pemungut buah arah hutan. Saudara, nyaris kita kurang berhadapan dengan orang yang seperti ini.
ketika dia punya jabatan, ketika dia punya kewenangan, tetapi dia merendahkan dirinya. Dia tidak mau menyombongkan dirinya. Ada orang-orang tertentu, kalau sodapa itu jabatan, kedudukan, dia menjadi tinggi hati. Amos bukan pribadi yang seperti itu. Nah, saudara sekalian, mari kita lihat apa sesungguhnya yang terjadi di kerajaan Israel Utara, sehingga Amos harus tampil di sana. Saya mengajak kita untuk melihat ayat yang ke-7. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ibu dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Saudara, ini adalah sebuah kritikan yang tajam. Saya mau mengatakan, kalau Anda adalah seorang pemimpin, kemudian ada orang yang tampil menyampaikan kritik sekeras ini, apa reaksimu? Bukan tidak mungkin Anda tersinggung. Mengapa? Karena kalimat ini keras, saudara sekalian. Bayangkan, kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh. Apa itu ipuh? Ipuh itu adalah getah pohon yang beracun. Jadi ada pohon yang namanya ipuh, getahnya itu beracun. Jadi kalau mengubah keadilan menjadi ipuh, itu berarti ketidakadilan itu racun. Ketidakadilan itu membunuh. Ketidakadilan itu menghancurkan. Jadi Nabi Amos sesungguhnya memberikan peringatan kepada penguasa zaman itu dan kepada umat, jangan berlaku tidak adil. Berlakulah adil. Jangan berlaku tidak adil. Ketidakadilan adalah sikap, perilaku, perbuatan yang tidak adil. Amos mengingatkan umat tentang hal itu. Jangan ubah keadilan menjadi ibu. Jangan hempaskan kebenaran itu ke tanah. Saudara, pertanyaan kita, ketidakadilan yang terjadi pada zaman Amos itu seperti apa? Saya mengajak kita untuk melihat teks bacaan kita saat ini. Yang pertama, perhatikan ayat 10. Ketidakadilan yang terjadi di zaman itu adalah orang-orang benci kepada mereka yang memberikan teguran. Sikap membenci teguran itu adalah ketidakadilan. Sekarang mari kita evaluasi diri kita. Ketika kita ditegur, apakah kita menerima itu dengan sukacita? Apakah kita menerima itu dengan ikhlas? Ataukah kita bereaksi membenci orang yang menegur kita? Membenci teguran adalah perbuatan yang tidak adil. Karena Tuhan menghendaki kita untuk berjalan sesuai dengan kehendaknya. Ketika kita ditegur karena kita berbuat salah, kita harus menerima itu dengan ikhlas. Tapi dalam realitas kehidupan ada banyak orang yang tidak mau ditegur. Malah berbalik membenci orang yang menegurnya. Saudara sekalian, ini adalah perbuatan yang tidak baik. Itu adalah perbuatan yang tidak adil. Kalau ada yang menegurmu, itu berarti orang itu memperhatikanmu. Dan Anda bersyukur masih ada yang memperhatikanmu. Karena itu sebuah teguran, itu sesungguhnya adalah vitamin bagi jiwamu. Perbuatan tidak adil yang pertama adalah membenci teguran. Yang kedua, keji kepada orang yang berkata dengan tulus ikhlas. Keji artinya memandang rendah, berlaku kurang ajar terhadap orang yang tulus ikhlas. Orang yang tulus ikhlas itu adalah orang yang bersih hatinya. Orang yang tulus ikhlas artinya orang yang melakukan perbuatan baik dengan sukarela. Itu orang yang tulus ikhlas. Nah, perbuatan yang tidak adil di sini adalah terhadap orang-orang yang tulus, mereka berlaku kurang ajar. Mari kita lihat kehidupan keseharian kita. Ada berapa orang yang tulus, yang mengatakan apa adanya, yang bicara apa adanya, kemudian dibenci oleh orang-orang yang ada di sekitarnya.
Tuhan menyukai orang yang bicara apa adanya, daripada engkau bermanis-manis padahal di dalam hatimu ada duri. Ketidakadilan yang kedua adalah berlaku kurang ajar terhadap orang yang tulus hati. Yang ketiga, perhatikan ayat 11. Ketidakadilan yang ketiga adalah menginjak-injak orang lemah dan mengambil pajak dari mereka. Orang lemah itu harus dikasihi. Orang yang lemah itu harus ditolong. Orang yang lemah itu harus kita bantu bangkit dari kelemahan yang sedang dialami. Kalau Anda menginjak-injak orang lemah dan membebaninya dengan pajak, Anda berlaku tidak adil. Itu yang ketiga, perbuatan yang tidak adil. Yang keempat, perhatikan ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12, kamu menjadikan orang benar terjepit. Mengapa terjepit? Karena kamu menerima uang suap dan mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Jadi soal sogok, soal suap, itu sudah merajalela di zaman Nabi Amos. Sudah merajalela waktu itu. Para hakim menerima sogok. Orang-orang yang seharusnya menegakkan keadilan dan kebenaran, yang harus mengadili seadil-adilnya, sudah menerima suap dan sogok. Ini adalah perbuatan yang tidak adil. Jadi saudara sekalian, di sini kita melihat beberapa perbuatan yang tidak adil. Yang pertama, membenci teguran. Yang kedua, berlaku kurang ajar kepada orang yang tulus hati. Yang ketiga, menginjak-injak orang lemah dan mengambil pajak dari mereka. Dan yang keempat, menjadikan orang benar terjepit karena menerima suap, menerima sogok, dan mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Nah, pertanyaan bagi kita sekarang adalah, kalau ada orang yang berlaku tidak adil, kita sebagai pengikut Kristus, apa sikap kita? Apa yang harus kita katakan kepada orang-orang yang berlaku tidak adil? Mari kita belajar dari kitab Amos ini. Saya menemukan ada 3 hal yang sangat penting di sini. Ada 3 hal yang sangat mendasar di sini, yang menjadi sikap Amos dalam menghadapi ketidakadilan. Yang pertama, perhatikan ayat yang ke-8. Di ayat yang ke-8 ini, Amos memberikan peringatan adanya Tuhan. Tuhan yang mencipta alam semesta ini. Tuhan yang punya kemahakuasaan atas alam semesta ini. Dia yang menciptakan bintang Kartika dan bintang belantik. Dia yang mengubah kekelaman menjadi pagi. Dia yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Itu kemahakuasaan Tuhan. Bintang, matahari, bulan, dan semua yang ada di langit itu diciptakan oleh Tuhan. Ya, diciptakan oleh Tuhan. Jadi Amos mengingatkan itu. Engkau itu kecil. Engkau seharusnya tidak menyombongkan diri. Karena ada Allah yang maha kuasa. Allah yang mencipta bintang Kartika dan bintang belantik. Allah yang punya kemahakuasaan mengubah kekelaman menjadi pagi. Allah yang punya kuasa membuat siang gelap seperti malam dan memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Jadi jika ada yang berlaku tidak adil, ingatkan ada Tuhan. Ada Tuhan. Tuhan yang tidak tuli. Tuhan yang tidak buta. Tuhan yang berkarya dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Ingatkan orang-orang berlaku tidak adil itu. Ingat, ada Tuhan, ada Tuhan, ada Tuhan. Di gereja, kalau ada ketidakadilan, ingatkan orang yang berlaku tidak adil. Ingat, ada Tuhan.
dalam kehidupan bernegara. Jika ada yang berlaku tidak adil, ingat ada Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta ini. Dia tahu apa yang engkau perbuat. Sikap yang kedua, perhatikan ayat 9. Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Dari ayat 9 ini, kita melihat, kita membaca Tuhan menimpakan kebinasaan atas yang kuat. Apa artinya itu? Di sini Amos memperkenalkan hukuman Tuhan. Sekuat apapun engkau, sehebat apapun engkau, ingat, ada Tuhan yang akan menghukum orang yang berlaku tidak adil. Jadi jika engkau kuat, punya kekuasaan, punya kewenangan, punya pengaruh, jangan berlaku tidak adil. So, ketika engkau berlaku tidak adil, ingat, ada Tuhan yang akan menghukummu. Itu sikap yang kedua. Yang ketiga yang disampaikan oleh Amos di sini, perhatikan ayat 11. Sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Di sini Amos memberikan peringatan adanya kutukan. Orang yang berlaku tidak adil, dia akan mengalami kutukan. Yang digambarkan di sini seperti orang mendirikan rumah dari batu pahat, tetapi tidak mendiaminya. Mendirikan rumah, dia tidak mendiami rumah itu. Kemudian digambarkan membuat kebun anggur yang indah, tetapi tidak minum air anggurnya. Jadi Amos di sini, saudara sekalian, memperhadapkan umat dan penguasa Israel kala itu dengan Tuhan. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang menghukum, dan Tuhan yang mengutuk orang yang berlaku tidak adil. Itu disampaikan oleh Amos kepada umat di kala itu. Saudara sekalian, dalam menjalani kehidupan, bukan tidak mungkin ada orang yang berlaku tidak adil. Dan mari kita mengevaluasi diri kita. Apakah selama ini saya telah berlaku adil? Apakah selama ini gereja telah berlaku adil? Apakah selama ini negara telah berlaku adil? Yesus Kristus memberikan teladan kepada kita. Sepanjang dia menjalani kehidupan di dunia ini, dia berlaku adil. Dia berlaku adil. Dia mengajar orang agar mendengar teguran. Kalau kita membaca Matius pasal 18 ayat 15, 16, dan 17, di situ Yesus mengajar kita bagaimana menegur orang. Mengapa ini diajarkan? Karena ada banyak masalah yang muncul dalam persekutuan. Itu karena salah menegur. Yesus mengajar kita, kalau engkau menegur orang yang berbuat salah, yang pertama-tama, tegur dia di bawah 4 mata. Hanya ada engkau dan dia. Kalau orang itu tidak berubah, yang kedua, engkau harus membawa saksi, ya, untuk menyaksikan bahwa engkau menegur orang itu. Kalau orang itu tetap tidak berubah, tegur dia di depan jemaat. Lalu bagaimana kalau dia tidak berubah? Tetap keras kepala, tetap tidak mau ditegur. Apa kata Yesus? Pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Pandanglah dia sebagai pemungut cukai. Pemungut cukai di zaman itu adalah simbol orang yang berdosa. Jadi kalau orang sudah tidak mau lagi ditegur, ada 3 langkah yang harus kita tempuh. Ditegur di bawah 4 mata, membawa saksi, dan yang ketiga, ditegur di depan jemaat. Kalau tetap tidak berubah, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah.
pandanglah dia sebagai orang berdosa. Saudara sekalian, itulah pengajaran Yesus bagi kita dalam hal menegur orang. Yesus mengajarkan kita berlaku adil dengan menerima teguran dan tahu cara menegur. Kemudian yang kedua, kalau kita mau berlaku adil, jangan sama sekali memandang rendah orang lain. Jangan sama sekali mendiskreditkan orang. Jangan sama sekali bertindak sewenang-wenang pada orang-orang yang ada di sekitarmu. Siapapun dia harus dihargai, harus dihormati. Ketika engkau tidak bisa menghormati orang, ketika engkau tidak bisa menghargai orang, engkau sudah berlaku tidak adil. Yang ketiga, jangan suka menerima suap, lalu berlaku sewenang-wenang terhadap orang-orang yang ada di sekitarmu. Orang yang menerima suap, dia melayani orang yang memberikan suap kepadanya. Ketika engkau menerima suap, ketika engkau menerima uang sogok, engkau telah berlaku tidak adil. Nah, di saat kita melihat ada orang yang berlaku tidak adil, berita Amos saat ini adalah, ingatkan dia, ada Tuhan yang Maha Kuasa. Ingatkan dia akan hukuman dari Tuhan. Ingatkan dia adanya kutukan dari Tuhan. Menjalani kehidupan yang adil, kita diberkati oleh Tuhan. Kita dibela oleh Tuhan. Kita dihormati, diangkat derajat kita oleh Tuhan. Itu kalau berlaku adil. Sebaliknya, ketika kita berlaku tidak adil, ingat 3 hal ini. Tuhan berkuasa, Tuhan menghukum, dan Tuhan mengutuk orang yang berlaku tidak adil. Amin.